Pada masa kerajaan Kediri di bawah pemerintah Raja Airlangga, tersebutlah ada seorang janda yang bernama Calon Arang atau yang dijuluki dengan Rangda Nateng Girah. Rangda itu janda, Nateng itu dari bahasa atau kata notoing, artinya berkuasa, di notoing Girah, dusun Girah. Rangda Calon Arang ini memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita, bernama Dyah Ratna Manggalih. Berbeda dengan putrinya yang digambarkan sebagai sosok putri yang cantik jelita, Rangda Calon Arang dikenal oleh masyarakat dusun Girah sebagai seorang janda yang senang melakukan ritual-ritual sihir ataupun ilmu hitam. Di saat usia Dyah Ratna Manggalih sudah semakin dewasa, tidak ada seorang pun pemuda yang berani untuk melamar Ratna Manggalih karena masyarakat ketakutan atau mengolok-olok kepada Ratna Manggalih bahwa dia adalah keturunan Calon Arang yang akan juga mempraktekkan ilmu hitam atau ilmu sihir. Olok-olok ini sangat menyakitkan atau melukai hati ibunda sang Rangda Calon Arang, sehingga ibunda ini menyimpan dendam kepada masyarakat sekitar dusun Girah. Dendam atau rasa amarah Rangda Calon Arang kepada masyarakat sekitar dusun Girah akhirnya dilampiaskan dengan jalan membalaskan dendam. Rangda Calon Arang kemudian mengajak murid-murid setianya untuk melakukan ritual di sebuah pekuburan untuk memuja Betari Durga, Dewi Kesesatan. Dalam ritual tersebut, di mana dilakukan penyerahan tumbal, kemudian menari-nari di atas kuburan dan berkeramas atau membasuh rambut dengan darah dari tumbal, sang Betari Durga akhirnya mengizinkan Calon Arang untuk melampiaskan dendamnya. Bentuknya adalah memberikan pagebluk atau penyakit yang mematikan kepada seluruh warga dusun Girah. Maka terjadilah pagebluk di dusun Girah. Rangda Calon Arang beserta murid-muridnya menebarkan pagebluk atau penyakit yang mematikan ini. Penyakit yang membuat badan seseorang menjadi sangat panas ataupun sangat dingin, kemudian muntah-muntah hingga meninggal. Setiap hari mereka bergiliran menanti ajal tiba. Kabar mengenai teror yang dilakukan oleh Rangda Calon Arang yang membuat pagebluk dan banyak korban jiwa di dusun Girah akhirnya terdengar juga ke Prabu Airlangga. Beliau segera mengirimkan pasukan terbaiknya untuk menangkap Rangda Calon Arang ataupun membunuhnya. Akan tetapi rombongan pasukan dari kerajaan itu gagal dan kalah sehingga kembali ke kerajaan. Di saat kondisi keputusasaan karena tidak mampu mengalahkan Rangda Calon Arang, Prabu Airlangga akhirnya teringat akan seseorang pandito agama Buddha yang sangat dihormatinya, yang sering dimintai pendapat soal kerajaan, yakni Empu Baradah. Maka dipanggillah Empu Baradah ke istana kerajaan. Mendapatkan perintah dari Prabu Airlangga, Empu Baradah kemudian mencarikan solusi atau penyelesaian dari masalah ini dengan mengutus atau menyuruh anak buahnya yang sekaligus putranya yang bernama Empu Bahula untuk pergi ke dusun Girah menemui Calon Arang dan
diminta untuk menikahi atau melamar Dyah Ratna Manggali. Karena semua pagebluk ini, tragedi ini berawal dari olok-olok atau ejekan hinaan kepada Ratna Manggali yang tidak laku menikah. Diharapkan dengan adanya yang mau menikahi Ratna Manggali, amarah dari calon arang akan berhenti. Singkat cerita, Empu Bahula kemudian pergi ke Dusun Girah, menemui calon arang dan kemudian melamar Ratna Manggali. Tentu saja calon arang sangat gembira ada pemuda yang tampan yang melamar putrinya, sehingga langsung mereka dinikahkan. Berbahagialah mereka antara Empu Bahula dan Ratna Manggali. Akan tetapi kehidupan Rangda calon arang tidak berubah. Meskipun tidak lagi menebarkan pagebluk, kegiatan ritual ilmu hitamnya masih diteruskan. Tugas yang diemban oleh Empu Bahula ternyata tidak berhenti sampai di sini. Empu Baradah juga meminta Empu Bahula untuk mencari kitab rahasia, kitab sihir, kitab ilmu hitam yang dimiliki oleh calon arang untuk dipelajari, kemudian dicari kelemahannya. Hingga pada suatu saat, di saat calon arang lena, Empu Bahula berhasil mengambil kitab sihir tersebut dan membawa kembali balik menghadap ke Empu Baradah. Kaburnya Empu Bahula ini tentu membuat Rangda calon arang kembali murka. Rahasia kitab sihirnya dicuri dan dibawa lari oleh Empu Bahula. Sesampai Empu Bahula di kerajaan dan menyampaikan ke Empu Baradah, mereka mempelajari titik kelemahan dari ilmu sihir atau ilmu hitam dari Rangda calon arang. Mereka Empu Baradah merencanakan untuk menuju ke Kediri. Dan akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan antara Empu Baradah melawan calon arang. Kesaktian mereka dikeluarkan, semua kesaktian dan ilmu-ilmu dikeluarkan, dan terakhir tetap berujung pada kekalahan calon arang karena ditusuk dengan keris weling putih. Calon arang pun meninggal dan selesailah teror atau tragedi pagebluk yang menimpa kerajaan Kediri oleh karena diselesaikan oleh Empu Baradah. Itulah legenda calon arang yang beredar di masyarakat Jawa dan sekarang dilestarikan di daerah Bali. Habis ini kita akan mengunjungi situs calon arang untuk melihat bagaimana lokasi dari situs calon arang. Yuk.
Halo, 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 selamat pagi. Pagi ini kita berada di Desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kita berkunjung di sebuah situs yang bernama Situs Calon Arang. Situs Calon Arang atau nama lainnya Situs Sukorjo ya. Ini merupakan situs yang berasal dari masa klasik. Keberadaan situs ini sangat melekat erat dengan adanya legenda atau kepercayaan masyarakat setempat tentang tokoh Calon Arang atau Nyi Nateng Girah. Yang telah kita lihat di depan tadi adalah visualisasi atau penggambaran cerita Calon Arangnya. Dalam kajian ilmu arkeologi, situs ini ternyata belum dapat disebutkan sebagai situs atau petilasan dari Calon Arang atau Nyi Girah karena belum adanya data arkeologis yang merujuk pada tokoh Calon Arang di tempat ini. Namun demikian, kearifan lokal masyarakat tersebut masih dipelihara dengan baik seiring dengan keberadaan situs ini. Pada situs ini ditemukan beberapa artefak lepas ya, berupa batu umpak atau batu penyangga tiang rumah, kemudian dorpel, batu buat ambang pintu itu, dan banyak beberapa balok-balok batu serta beberapa artefak lainnya. Ini di sini kita bisa lihat ini semacam apa ini, bisa lumpang apa umpak ini ya. Banyak sekali seperti kayak gini. Dan Anda bisa membayangkan kalau di sini adalah menurut kepercayaan masyarakat adalah sebagai rumah atau tempat tinggal dari kejadian peristiwa Calon Arang di masa lalu. Betapa mengerikannya. Oke, lanjut. Di salah satu sudut belakang sebelah kanan ini ada sebuah spot ya. Ini spot pohon preh atau beringin yang katanya masyarakat setempat ini adalah spot yang paling bingit atau sakral ya. Di sini ada beberapa tumpuk-tumpukan batu meskipun tidak berwujud jelas seperti apa. Ini adalah konon yang sangat dikeramatkan di area sini, di spot pohon beringin atau pohon preh ini. Di sini terlihat juga beberapa batu sudah ada dimasukkan di dalam sebuah pagar ya. Ini demi keamanan karena konon dulu itu sering sekali terjadi kehilangan atau perusakan situs di sini, sangat disayangkan sekali. Dan bagusnya sekarang sudah diberi pagar, dikumpulkan. Bahkan ada beberapa artefak kecil yang sudah dimasukkan dalam lemari ya, disimpan dalam lemari. Ini kita memang harus menjaga peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Nah, seperti ini. Meskipun kita belum tahu ini apakah situs apa, memang masyarakat setempat dari zaman dahulu meyakini bahwa di sini adalah tempat atau situs Calon Arang yang sangat serem ya ini ya, di tengah-tengah kebun tebu ini, jauh dari perumahan warga. Yuk, dari situs Sukorjo atau situs Calon Arang yang ada di Desa Girah atau Gurah kalau zaman sekarang ya. Sampai jumpa.